Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali dalam pembelajaran akidah akhlak, di mana pada hari ini pembahasan kita adalah tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Anak-anak ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, baiknya kita mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita memulai tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu Al-Quran dan keistimewaannya. Yang pertama, kita melihat dari sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya di Gua Hira, yang disebut dengan Malam Nuzulul Quran. Surat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu adalah Surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian wahyu selanjutnya diturunkan dengan jeda selama 3 tahun. Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dalam jangka waktu lebih kurang 23 tahun melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur yang dibagi dalam 2 periode. Periode pertama disebut dengan periode Makkiyah, yaitu periode sebelum Nabi hijrah. Kemudian periode kedua adalah periode Madaniyah, yaitu di mana periode ini ketika Nabi sudah melaksanakan hijrah. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri dari periode Makkiyah? Yang pertama, ayatnya masih pendek-pendek. Salah satu contohnya adalah surah Al-Ikhlas. Kemudian ciri yang kedua adalah bahwa kalimatnya diawali dengan ya ayuhan nas. Kenapa seperti itu? Karena pada waktu itu ketika Rasulullah masih berada di Mekah, masih banyak terdapat orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi yang menjadi objek dakwah Nabi pada waktu itu adalah orang-orang kafir. Maka Allah memanggil mereka yang masih bersifat umum, yaitu manusia. Kemudian ciri yang ketiga adalah bahwa isi dari surah yang diturunkan oleh Allah itu, atau ayat yang turun itu, berisi tentang akidah, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang menjadi ciri-ciri dari ayat-ayat Madaniyah, yang pertama bahwa ayat Madaniyah, ya, ayatnya sudah panjang-panjang. Kemudian yang kedua diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, karena pada waktu itu ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, sudah banyak orang-orang kafir yang telah menjadi pengikut Nabi Muhammad dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sejarah pembukuannya. Karena pada masa Nabi Muhammad itu ayat-ayat Al-Quran masih ditulis dalam pada kulit pohon, kemudian pada tulang dan lain sebagainya. Artinya belum dibukukan. Barulah pada
masa Khulafaur Rasyidin, khususnya terutama pada masa Abu Bakar Siddiq, ya, mempunyai ide agar Al-Quran ini ya dikodifikasi, ya. Kemudian maka periode pembukuan ini pun dibagi dua. Yang pertama sebelum Nabi Muhammad wafat dan setelah Nabi Muhammad wafat. Kemudian yang selanjutnya pengertian dari Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya bernilai ibadah. Kemudian apa yang menjadi bukti tentang kebenaran Al-Quran? Ini dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 48, yang artinya bahwa dan kami telah turunkan padamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nah, anak-anak sekalian, dari dalil tersebut kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran itu benar-benar telah diturunkan oleh Allah, maka kita tidak boleh meragukan kebenarannya. Kemudian selanjutnya, Al-Quran berisi petunjuk. Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran sebagian besar meliputi, yang pertama adalah ibadah, akidah, ya. Akidah yakni yang mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasul, hari akhir dan takdir. Kemudian keenam perkara ini disebut dengan rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan. Kemudian isi kandungan Al-Quran selanjutnya adalah tentang ibadah, yakni mengajarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada muamalah yang mengajarkan hubungan antara manusia baik dan keluarga, tetangga dan masyarakat. Dan yang keempat adalah isi kandungan dari Al-Quran adalah akhlak karimah, yaitu budi pekerti yang mulia baik dengan anggota keluarga dan masyarakat secara luas, maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Kemudian selanjutnya adalah tarik yang menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Dan seterusnya adalah syariat yang ini mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan muamalah. Dan Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab terdahulu. Kelebihan tersebut diantaranya dari segi keaslian Al-Quran, kemudian dari segi isi kandungan Al-Quran, dan segi susunan bahasanya, kemudian juga dari segi misi yang diemban. Kemudian seterusnya, apa yang menjadi hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Ya, demikianlah anak-anak semuanya, ya, pembahasan kita tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Semoga bermanfaat dan kita dapat berjumpa lagi di lain waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.